Beli atau bikin? Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Nah, hari ini kita akan bikin dupe-nya. Yang kalian tahu, kita akan bikin Twix. Jadi kalau kalian tahu, Twix ini adalah coklat yang biasanya kalau kalian ke Malaysia, ke Singapura, pasti oleh-olehnya tuh kalau nggak Snickers, Twix lah, KitKat. Nah, kita mau bikin dupe-nya hari ini. Dan ternyata bikinnya nggak sesusah itu. Dan hasilnya, gue janji, lebih enak. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, kalau kalian tahu, tuh Twix itu adalah kombinasi daripada, lihat itu. Ada yang namanya biscuits, ada karamel, terus di coating dengan coklat. Tapi di sini biar lebih premium, lebih enak, gue akan menggunakan dark chocolate couverture. Jadi ini akan versi Twix tapi lebih gourmetnya lagi. Ini gue terinspirasi nonton Joshua Weissman, dia kan sering bikin ginian tuh. Terus kayak gampang gitu, jadi gue pengen cobain. Jadi untuk bikin Twix ini, pertama-tama kita butuh shortbread. Shortbread itu apa? Itu adalah base cookies yang sangat-sangat simple, cuman butter, gula halus, dan juga tepung. Kita nggak menggunakan telur sama sekali di sini. Dan tekstur shortbread itu sangat-sangat fragile dan gampang hancur di mulut. Kalau kalian mengejar pastry, kayak baru mulai bikin kue, pasti itu adalah basic course yang kalian pasti pertama kali pelajarin. Terus di sini gue sudah siapkan loyang. Loyangnya ini gue bikin seperti ini ya, gampang diangkat. Dan ini ukurannya gue juga lupa seperti biasa. Gue akan taruh di video ini ukurannya. Gue pakai yang persegi panjang. Jadi pasti potong lebih gampang. Terus bikin agak tinggi biar nanti pas sudah jadi karamelnya kita gampang angkatnya. So, di sini bahan-bahannya sangat-sangat simple. Nanti kita akan cetak ke dalam loyangnya. Kita ada butter, unsalted butter, gula halus, dan juga ada tepung. Tepungnya gue pakai yang protein sedang atau enggak tepung serbaguna. Unsalted butter ya, kita kasih garam karena gue pakai yang biasa. Karena kalau bikin kue itu selalu pakai unsalted butter, jarang pakai salted. Salted tuh kebanyakan buat masak. Vanilla. Nah, ini sudah room temperature alias sudah nggak terlalu keras lagi. Langsung aja gue akan ayak gula halusnya ke sini. Aduk sampai nyampur. Jadi ini bukan jenis cookies yang kita ngembangin, cuma kita soften aja, nggak ada pengembangan. Cuma kita kasih pengadukan sampai dia lembut aja. Gula halus. Jadi ini cuma kita aduk, mau pakai spatula, mau pakai hand whisk juga boleh. Aduknya cuma sampai lembut aja. Oke, ini biar gampang, kita softennya pakai whisk aja ya. Cuma sampai lembut doang, bukan mengembang. Oke, cuma sampai soften seperti sini saja. Tuh ya, bukan ngembang. Ini kita akan sisihkan, masukin tepung, kita aduk pakai spatula. Tepung, ini kita masukinnya biar mudah, 2 kali aja ya. Ini cuma aduknya nyampur aja. Jadi kita nggak mau ngebentuk dia punya gluten. Oke, ini kan sudah jadi. Sekarang kita akan kumpulkan pakai tangan, karena menurut gue pakai tangan lebih gampang. Ingat ya, ini tuh nggak boleh overwork, kalau nggak dia keras. Jadi kita akan kumpulkan dia punya shortbread. Dia akan menjadi adonan yang sangat-sangat soft seperti ini tuh. Mirip adonan nastar sih ya. Terus kita akan cetak pakai kertas yang sudah gue cetak ukuran loyangnya. Kita akan sesuaikan dengan kotak ini. Jadi ketebalannya itu kita akan tentukan dari sini. Kita akan taruh di sini nih. Terus kita akan penyetin, kita akan roll. Nanti kelebihannya kita potong, karena gue pengen bikin cookiesnya itu ketebalannya paling 4-5 mili aja. Kita rolling, ya. Seperti resepnya, bukan resepnya sih, kayak yang di Twix itu kan dia tuh emang tipis ya. Tapi tebal tipis terserah kalian. Karena ini ukurannya akan lebih besar daripada Twix yang kalian beli. Oke, ini kita penyetin. Kalau gue biasanya coba untuk diratakan gitu lah ya, kalau bisa biar rata. Oke, ini seperti sudah cukup. Sekarang gue akan potong ngikutin lipatan daripada kertasnya. Oke, kita potong ya, kurang lebih ini 4-5 mili ya, tapi kalau nanti dia akan mengembang sedikit kalau di oven. Oke, sama ya. Nah, kalau sudah dipotong, baru nih kita balikin ke sini. Oke. Terus ini kan masih ada yang gap-gap dikit. Ini kita akan tekan-tekan dikit pakai spatula.
Terus jangan lupa tusuk dengan garpu. Biar apa? Biar pas di oven dia akan rata. Oke, kalau udah, ini kan shortbread, cookie dough. Paling bagus di oven dalam keadaan dingin. Jadi gue kasih simpen di freezer biar cepet, 10 menit aja. Dan sambil nunggu di freezer, sampai dia agak ngeset, gue akan panaskan oven di suhu 150 derajat. Oke, ini sudah gue freezer. Ini dingin banget, ini cuma 10 menitan doang, kok bentar doang, cuma sampai si butter yang ngeset doang. Kita akan oven di oven yang sudah gue panaskan sebelumnya, 150 api atas api bawah. Ini kira-kira 25-30 menit. Oke, tuh ya, sudah mateng. Lihat gak? Jadi itu memang warnanya tuh kayak sedikit golden brown, bukan golden brown, masih kuning kemasan, jangan terlalu coklat. Dan itu masih panas banget, tunggu sampai nggak panas lagi, sampai dia dingin di dalam loyang, baru kita bikin karamelnya. Oke, sekarang kan si shortbreadnya tunggu sampai dingin, lanjut kita bikin karamelnya. Kan dia ada lapisan karamel, nanti karamelnya ini akan sedikit berbeda. Jadi kita akan bikin candy karamel. Dimana si karamelnya ini kita akan masak sampai suhunya itu 118 sampai 120. Kenapa? Karena dia itu harus jadi kayak soft crack candy gitu. Kalau dia dimasaknya itu nggak terlalu lama, dia akan encer. Jadi pas lagi tunggu dingin, dia nggak akan ngeset, jadi nggak kayak apa ya, nggak jadi permen. That's why harus dimasak pakai termometer. Jadi pertama kita akan masak karamel. Ini BTW, gue pakai dry karamel. Kalau kalian mau masak pakai sedikit air, biar lebih gampang, itu nggak masalah. Boleh juga kok. Jadi ini kita akan masak sampai menjadi karamel. Dan di sebelah sini sudah ada krim, whipping cream cair ya, yang sudah gue hangatkan sebelumnya di microwave. Cuman kayak 10 detikan. Jadi gue nggak didikan, cuman diangetin doang. Dan pakai butter. Di sini butter itu fungsinya, dia itu akan membantu proses ngeset. Kalau kita simpan di kulkas, kan dia fat nih, meskipun kena panas dia meleleh, nanti kalau sudah dingin dia akan mengeras lagi. Jadi kayak dia tuh membantu si karamelnya ngeset. Oke, kita putar-putar, udah mulai coklat ya. Pokoknya sampai menjadi karamel semua. Lihat ya, sudah coklat semua, karamel, hati-hati gosong. Kalau masih ada gula dikit gak apa-apa, kita akan masak barengan sama si whipping cream. Whipping cream cair tanpa rasa sudah gua hangatkan sebelumnya. Kita masukin pelan-pelan. Oke. Nah ini masih gumpal-gumpal nggak apa-apa. Kita akan masak di api kecil sampai si gulanya itu larut dengan krimnya. Oke, ini kan gulanya masih gumpal-gumpal dikit nih. Kita masak pelan-pelan sampai dia mulai nyatu, baru kita masukin butter. Oke ya, kalau sudah nyampur semua gulanya seperti ini, kita boleh masukin unsalted butter. Aduk sampai rata, sambil gue akan masukin juga garam dan vanila. Oke, ini kan udah cantik sekali. Kita akan masukin garam, agak asin ya, biar dia lebih balance. Dan kita kasih vanila. Masak, ini gue di api kecil ya. Dan seperti biasa, kita akan masak sambil dicek temperaturnya sampai 118 sampai 120 derajat. Pastikan tuh ya, butternya benar-benar sudah tercorporate, barulah kita akan cek dengan termometer. Jadi sampai 118 derajat, oke? Oke, ini sudah lihat gak tuh? Sudah mulai meletup-meletup, mulai pelan. Dan termometernya juga sudah nyampe nih. Oke ya, sudah 118. Sekarang ini kita boleh matiin. Otomatis meletupnya juga mulai pelan dan tuh, slightly dia thicken. Kita akan angkat, langsung kita matiin apinya ya. Oke. Kita aduk lagi sebentar sebelum kita tuang. Pastikan benar-benar sampai smooth kayak gini. Baru kita langsung tuangin ke cookies tadi. Karamelnya jadi lebih kayak permen gitu. Jadi ini ada yang ngedrop dikit. Langsung tuang karena ini cepat banget ngeset karamelnya. Ini BTW mau tebel tipisnya karamel terserah kalian ya. Terus ini kita kepret dikit biar rapi. Oke. Oke, untuk menghilangkan air bubble dan juga karamelnya rata. Oke, sekarang kan nunggu dingin nih, tapi takut kulkasnya rusak. Gue akan diamkan di suhu ruang 15 menit sampai dia nggak gitu panas. Terus gue simpan di kulkas. Kalau temperatur karamelnya bener, gue yakin hasilnya pasti jadi dan teksturnya itu bakalan jadi kayak permen gitu. Tapi kalau kalian masaknya itu nggak nyampe suhu yang tertentu, soft crack 118 sampai 120, dia karamelnya nggak bakal ngeset. Nanti pasti potong dia bakal bleber gitu.
Oke, sudah jadi. Ini baiknya boleh juga didiamkan semalaman di kulkas. Minimal tuh 2-3 jam. Karena karamelnya mesti bener-bener ngeset banget biar pasti potong tuh nggak ambiar. Ya kita keluarkan. Oke. Oke, kita buka. Dan ini kebetulan panjangnya itu pas dengan Twix yang gue beli. Ya, jadi kita ikutin panjangnya dia aja. Tapi kalau lebar, ini akan bikin lebih lebar karena gue bikinnya versi premium kan, jadi lebih gede, lebih lebar. Ini paling kan cuman 1,5 cm sampai 2 cm. Ini gue akan bikin 2 cm lebih. Ikutin ketebalan kuenya. Oke, tuh sama kan. Terus tipsnya, karena kalau kue itu dipotong harus digerigi biar dia rapi. Ini kita akan angkat. Oke. Tuh cantik sekali ngeset. Kita akan potongnya itu dibalik, tapi tetap aja pasti balik. Bawahnya harus dilapisi dengan baking paper biar dia itu tidak lengket, lebih rapi. Sebenarnya gue pernah bikin video pendeknya, jadi ini adalah ilmu yang kita pelajari dari kesalahan pas bikin video pendek gitu. Ini kita potong kira-kira ya 2,2 cm, terserah kalian, 2 cm sampai 2,5 cm, 2 cm sampai 2,2 cm. Potong kayak kalau udah kena karamelnya, aduh kita tekan kayak gini dan jadinya seperti ini. Tuh cantik kan, udah potong sampai habis. Ini keras banget karena emang dari kulkas. Potong, kita bisa ganti dengan serrated knife biar hasilnya lebih rapi. Tapi kalau untuk karamel udah gampang pakai pisau dapur kayak gini kan, cantik sekali. Sekarang kita akan coating dia dengan coklat. Oke, ini gue akan simpan di kulkas dulu ya sebentar biar dia dingin. Jadi kenapa didinginkan di kulkas? Biar nanti pas coklatnya tercoating dia akan langsung ngeset. Di sini gue menggunakan Couverture ya. Couverture kalau kalian pengen pakai yang compound juga nggak masalah. Ini Couverture gue menggunakan 54%. Kalau yang Twix tuh dia pakai milk chocolate. Tapi menurut gue milk chocolate kemanisan, jadi gue pakai dark chocolate. Dan tipsnya kalau pakai Couverture gini, ada juga yang pakai coconut oil, tapi menurut gue nggak perlu untuk loosen up dia punya tekstur. Pokoknya coklatnya itu konsepnya itu dipanaskan sampai suhu 45 derajat, jangan lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu biasanya tuh dia punya chocolate burn. Yang gue akan pakai microwave ya, cukupnya aja. Nanti pokoknya asal dia meleleh, kalau kalian punya termometer boleh diukur suhunya. Jadi sampai teksturnya itu fluid. Oke, ini sampai 45 derajat biasanya. Terus gue akan aduk untuk make sure dia punya cocoa mass dan juga coklatnya nyampur. Soalnya kalau Couverture itu beda ya sama compound. Compound itu lebih gampang. Tapi kalau kalian nggak bisa pakai coklat Couverture, pakai compound aja lebih gampang. Oke. Terus gue sudah siapkan juga baking paper sebelah sini. Nanti kalau sudah jadi, kita akan taruh sebelah sini. Terus atasnya kita kasih Maldon Sea Salt biar lebih fancy gitu kan. Oke, ini coklatnya. Kita masukin si coklatnya kayak gini. Di coating semuanya kayak gini. Terus pastikan pas kalian angkat, si cookies itu bagian bawah. Kita angkat pakai garpu. Kepret-kepret. Terus kalau ketebalan kita tarik gini. Hamping-hampingnya juga kalau ketebalan. Oke, terus taruh di atas baking paper anti lengket seperti ini. Jadi kalau ada kelebihan coklat samping-sampingnya, tarik aja. Terus atasnya kita kasih motif gini. Ini nggak harus ya, cuman kayak lucu aja. Terus dikasih Maldon Sea Salt. Biar kayak orang kaya. Oke, ini maaf ya tadi gue lupa di awal. Ini gue akan pindahin ke papan. Ini dan akan gue simpan di kulkas sampai dia itu keras. Oh ya guys, gue ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Oke, nah ini sudah ngeset. Tapi kan karena saya tidak expert amat di dunia percoatingan coklat, jadi kan ini ada ekses coklat yang kayak ini, kita potong pakai pisau aja ya. Kita potong ekses coklatnya biar rapi aja. Kalau udah rapi, udah deh. Jadi Twix KW tapi better. Jadi kalau yang Twix itu, ini bentuknya agak-agak amburadul. Kenapa? Karena ini gue beli dari luar negeri, jadi kayaknya sampai sini udah meleleh. Oke, kita cobain. Ini dia pakai milk chocolate.
Oke. Cobain yang premium. Ini dark chocolate, mountain sea salt, caramel, buttery cookies. Cobain. Enggak. Enak banget, nangis. Ini bukan yang gue bias ya, tapi kalau boleh jujur, enakan bikin sih. Jauh rasanya. Enggak. So itu dia, hari ini kita recreate Twix versi yang bikin. Pastinya lebih enak yang bikin. Emang bikinnya lebih repot tapi hasilnya worth it. Dan kalau kalian punya ide-ide segmen konten resep-resep seperti kalian pengen gue recreate apapun itu, komen ya, gue pasti baca. And until next time, bye-bye!